yang kami hormati segenap Dewan Juri, yang kami hormati panitia penyelenggara, serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan min indillah, tahiyatan yukramu biha ahlul jannah, tahiyatan tudakhilul quluba sururan wa salama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dewan juri serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan semakin majunya teknologi, semakin maju pula peradaban manusia. Dan disinilah cobaannya untuk kita. Para pemuda Islam terlena dengan dunianya. Apalagi dengan semakin menjamurnya hiburan-hiburan yang oleh kaum kafir dijadikan sebagai alat untuk menghancurkan Islam. Oleh karenanya, pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya, Ahmad Munawir Abdurrahman dari MA Nurul Islam Tengaran akan menyampaikan pidato dengan judul Bangkit dengan Meneladani Salafus Shalih. Dewan juri dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, sudah menjadi kewajiban kita semua untuk terus bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai sekarang ini masih terus mencurahkan karunia-Nya kepada kita. Tak lupa selawat serta salam terus kita hadiahkan kepada guru besar sepanjang masa, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya. Semoga kita semua termasuk dari umatnya yang beliau tunggu di telaga Kausarnya. Amin. Dewan juri serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini banyak sekali fenomena di mana generasi muda Islam kebingungan dalam memilih idola. Mereka cenderung mengidolakan kaum kafir. Betapa banyak muda-mudi Islam yang begitu mengeluk-elukan boyband dan girl band yang notabene mereka menjerumuskan ke dalam jalan kemaksiatan. Begitu pula anak-anak. Betapa banyak anak-anak yang menjadikan tokoh-tokoh superhero sebagai idola. Bahkan sampai ada seorang anak kecil yang loncat dari gunung bertingkat karena meniru Superman. A'udzubillahi min dzalik. Dewan juri serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada dalam kepribadian Rasulullah sebuah suri tauladan yang baik untuk kalian, yaitu yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Rasulullah sebagai figur manusia terbaik sepanjang masa. Gelar ini dimiliki oleh beliau karena sifat beliau patut untuk ditiru oleh semua umat muslim. Bahkan akhlak dan hal terkecil dari beliau sungguh patut untuk diaplikasikan dalam keseharian kita. Contohnya saja seperti adab makan, adab dalam kamar mandi, adab bertamu, dan lain sebagainya. Dan bagaimanakah akhlak Rasulullah itu? Untuk menjawabnya, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tatkala ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maka Rasulullah adalah Al-Quran berjalan. Bagaimana dalam Al-Quran dikatakan tentang akhlakul karimah, maka seperti itulah Rasulullah. Dan cara kita meneladani Rasulullah yaitu dengan mengamalkan Al-Quran. Dewan juri serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa generasi beliau adalah yang terbaik di muka bumi. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah generasiku atau sahabat, kemudian setelahnya atau tabi'in, kemudian setelahnya atau tabi'un tabi'in. Maka sudah sebatasnya bagi kita semua
untuk meniru generasi-generasi terbaik tersebut dan menjadikan mereka idola. Kita tiru salafus salih dalam semangat thalabul ilmi mereka, rajinnya mereka taqarrub kepada Allah, semangat dakwah mereka, dan lain sebagainya. Bukannya menjadikan boy band dan girl band ataupun tokoh superhero dan yang lainnya sebagai idola. Maka alangkah indahnya anak-anak diceritakan tentang keteladanan Usamah bin Zaid, kesabaran Abdullah bin Abbas dalam menuntut ilmu, dan akhlak Hasan dan Husain sebagai sahabat Rasulullah dari kalangan anak-anak. Dan alangkah bagusnya kita tanamkan dalam generasi muda kita karakter dan keteladanan tokoh-tokoh Islam seperti Salahuddin Al-Ayyubi sang pembebas Al-Quds, Muhammad Al-Fatih sang penakluk Konstantinopel, Ibnu Hajar Al-Asqalani penghafal hadis, dan yang lainnya. Dan dengan meneladaninya kita, generasi terbaik ini insya Allah akan membantu kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dan dengan semakin mendekatkannya diri generasi ini kepada Allah, insya Allah Islam akan kembali kepada kejayaannya. Dewan juri dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya saya cukupkan pidato saya sampai di sini. Jika ada benarnya, maka mari kita ambil dan kita amalkan. Dan jika ada salahnya, mari kita buang jauh-jauh dari hidup kita. Bayi merangkak di atas tanah, merangkak hingga ke belakang rumah. Semoga pidato ini menjadi berkah untuk lentera di alam barzah. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.